Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muktisari, NIM 332017-006. Saya akan menjelaskan materi mengenai turunan fungsi. Langsung saja kita masuk ke materi turunan fungsi. Definisi turunan fungsi. Turunan fungsi atau diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalnya, fungsi f menjadi f aksen yang mempunyai nilai tidak beraturan. Laju perubahan nilai fungsi f x pada x sama dengan a dapat ditulis f aksen x sama dengan limit x mendekati 0 f a plus h min f a per h. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f x plus h min f x per h. Jika nilai limitnya ada, fungsi f dikatakan diferensiabel di x, dan f aksen x disebut fungsi turunan dari f. Turunan dari y sama dengan fx seringkali ditulis dengan y aksen sama dengan f aksen x. Notasi dari y aksen sama dengan f aksen x juga dapat ditulis dy per dx sama dengan dfx per dx. Persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat turunan satu atau beberapa fungsi yang tak diketahui. Meskipun persamaan seperti itu seharusnya disebut persamaan turunan, namun istilah persamaan diferensial yang diperkenalkan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz pada tahun 1646 sampai 1716 pada tahun 1676 sudah umum digunakan. Sebagai contoh persamaan diferensial, y aksen sama dengan 3x kuadrat per x pangkat 3 plus 1 y plus 1 dapat ditulis dalam bentuk dy sama dengan 3x pangkat 2 per x3 ditambah 1 y plus 1 dx, atau y aksen sama dengan 3x kuadrat per x pangkat 3 plus 1 y sama dengan 3x kuadrat per x pangkat 3 plus 1. Contoh soal, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan x pangkat 3 plus 5. Penyelesaian, fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 5, fx plus h sama dengan x plus h pangkat 3 ditambah 5 sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat h ditambah 3xh kuadrat ditambah h kuadrat ditambah 5. F aksen h sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h sama dengan limit h mendekati 0 x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat h ditambah 3xh kuadrat ditambah h kuadrat ditambah 5 min x pangkat 3 ditambah 5 per h sama dengan limit h mendekati 0 3x kuadrat h ditambah 3xh kuadrat ditambah h kuadrat per h sama dengan limit h mendekati 0 h 3x kuadrat ditambah 3xh plus h per h sama dengan limit h mendekati 0 3x kuadrat plus 3xh plus h sama dengan 3x kuadrat ditambah 3x dikali 0 ditambah 0 kuadrat sama dengan 3x kuadrat. Aturan pencarian turunan. Turunan suatu fungsi f adalah fungsi lain f aksen
Jika fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x adalah rumus untuk f, maka f aksen x sama dengan 3x kuadrat plus 7 adalah rumus untuk f aksen. Ketika kita menurunkan f, artinya kita mendiferensialkan f. Turunan mengoperasikan f untuk menghasilkan f aksen. Kita biasanya menggunakan simbol dx untuk menandakan operasi diferensiasi. Simbol dx mengatakan bahwa kita mengambil turunan terhadap peubah x, maka kita menuliskan dx fx sama dengan f aksen x atau dx x pangkat 3 ditambah 7x sama dengan 3x kuadrat ditambah 7. Aturan konstanta dan aturan pangkat. Teorema A, aturan fungsi konstanta jika fx sama dengan k suatu konstanta, maka untuk sebarang x, f aksen x sama dengan 0, yakni dx k. Bukti, f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h sama dengan limit h mendekati 0 k dikurang k per h sama dengan limit h mendekati 0 sama dengan 0. Teorema B, aturan fungsi identitas jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1, yakni dx x sama dengan 1. Bukti, f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h sama dengan limit h mendekati 0 x plus h min x per h sama dengan limit h mendekati 0 h per h sama dengan 1. Teorema C, aturan pangkat. Jika fx sama dengan x pangkat n dengan n bilangan bulat positif, maka f aksen x sama dengan nx pangkat n min 1, yakni dx x pangkat n sama dengan nx pangkat n min 1. Bukti, f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h sama dengan limit h mendekati 0 x plus h pangkat n min x pangkat n per h sama dengan limit h mendekati 0 x pangkat n ditambah nx pangkat n min 1 h ditambah n min 1 per 2 x pangkat n min 2 h pangkat 2 plus titik-titik plus nxh pangkat n min 1 ditambah h kuadrat min x pangkat n per h sama dengan limit h mendekati 0 h nx pangkat n min 1 ditambah n min 1 per 2 x pangkat n min 2 h ditambah nx h pangkat n dikurang 2 ditambah h pangkat n min 1 per h. Kemudian teorema D, aturan kelipatan konstanta. Jika k suatu konstanta dan f suatu fungsi yang terdiferensial, maka kf aksen x sama dengan k dikali f aksen x, yakni dx k dikali f aksen sama dengan k dikali dx dikali fx. Jika dinyatakan dalam kata-kata, suatu pengalih konstantan k dapat dikeluarkan dari operator dx. Bukti, andaikan fx sama dengan k dikali fx, maka f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h sama dengan limit h mendekati 0 k dikali fx plus h min k dikali fx per h sama dengan limit h mendekati 0 k dikali fx plus h
min fx per h sama dengan K dikali f aksen X. Teorema E, aturan jumlah. Jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensial, maka f plus g aksen X sama dengan f aksen X ditambah g aksen X, yakni dx fx ditambah gx sama dengan dx fx ditambah dx gx. Jika dinyatakan dalam kata-kata, turunan dari suatu jumlah adalah jumlah dari turunan-turunan. Bukti, andaikan fx dan fx plus gx, maka f aksen X sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h plus g, h plus g, x plus h, min fx plus gx per h sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h ditambah gx plus h min gx per h sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h ditambah limit h mendekati 0 gx plus h min gx per h sama dengan f aksen X ditambah gx ditambah g aksen X. Teorema F, aturan selisih. Jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan, maka f min g aksen X sama dengan f aksen X dikurang g aksen X, yakni dx fx min gx sama dengan dx fx min dx gx. Bukti, andaikan fx sama dengan fx min gx, maka f aksen X sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h ditambah min g x plus h min fx min gx per h sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h min gx plus h min gx per h sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h dikurang limit h mendekati 0 gx plus h min gx per h sama dengan f aksen X ditambah g aksen X. Selanjutnya itu turunan hasil kali dan hasil bagi. Jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan, maka f dikali g aksen X sama dengan fx g aksen X ditambah gx f aksen X, yakni dx fx gx sama dengan fx dx gx ditambah gx dx fx. Bukti, andaikan f aksen X sama dengan fx gx, maka f aksen X sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h gx plus h min fx gx per h sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h g h g x plus h min fx plus h gx ditambah fx plus h gx min fx gx per h sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h dikali gx plus h min gx per h ditambah gx dikali fx plus h min fx per h sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h dikali limit h mendekati 0 gx plus h dikurang gx per h ditambah gx dikali limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h sama dengan fx gx x ditambah gx f aksen X. Teorema H, aturan hasil bagi. Andaikan f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan dengan gx tidak sama dengan 0, maka f
per G aksen X sama dengan Gx F aksen X min Fx G aksen X per G kuadrat X, yakni dx Fx per Gx sama dengan Gx dx Fx min Fx dx Gx per G kuadrat X. Bukti, andaikan Fx sama dengan Fx per Gx, maka F aksen X sama dengan limit H mendekati 0, Fx plus H min Fx per H. Limit H mendekati 0, Fx plus H per Gx plus H dikali Fx per Gx per H sama dengan limit H mendekati 0, Gx Fx plus H min Fx Gx plus H per H dikali 1 per Gx Gx plus H sama dengan limit H mendekati 0, Gx Fx ditambah H min Gx Fx ditambah Gx Fx dikurang Fx Gx plus H per H dikali 1 per Gx Gx ditambah H sama dengan limit H mendekati 0, Gx Fx plus H dikurang Fx per H dikurang Fx Gx plus H dikurang Gx per H dikali 1 per Gx Gx ditambah H sama dengan Gx F aksen X dikurang Fx G aksen X 1 per Gx Gx. Contoh soal, carilah turunan 3x min 5 per x kuadrat plus 7. Penyelesaian, dx 3x min 5 per x kuadrat ditambah 7 sama dengan x kuadrat ditambah 7, dx 3x dikurang 5 dikurang 3x dikurang 5, dx x kuadrat ditambah 7 per x kuadrat ditambah 7 kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah 7 dikali 3 dikurang 3x dikurang 5 dikali 2x per x kuadrat ditambah 7 kuadrat sama dengan min 3x kuadrat ditambah 10x ditambah 21 per x kuadrat ditambah 7 kuadrat. Selanjutnya itu definisi turunan fungsi di suatu titik. Misalnya, fungsi f terdefinisi pada suatu selang terbuka a, b dan misalkan c elemen a, b. Turunan f di titik c dilambangkan dengan f aksen c didefinisikan sebagai f aksen c sama dengan limit delta x mendekati 0 f c plus delta x min fc per delta y. Kemudian itu definisi laju perubahan nilai fungsi. Misalkan fungsi y sama dengan fx terdefinisi di sekitar x sama dengan c. Laju perubahan sesaat nilai fungsi f di x sama dengan c itu dirumuskan sebagai berikut. Limit x mendekati 0 fc plus h dikurang fc per h. Jika nilai limitnya ada, bentuk limit di atas dapat dituliskan dalam bentuk lain, misalkan x sama dengan c ditambah h, maka h sama dengan x dikurang c. Jika h mendekati 0, maka x mendekati c. Dengan demikian, limit h mendekati 0, fc ditambah h dikurang fc per h sama dengan limit x mendekati c, fx dikurang fc per x min c. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.